Banyak orang Kristen hari ini berpikir yang penting percaya Yesus, urusan sakramen itu cuma simbol belaka. Atau bahkan ada yang bertanya, kalau saya sudah percaya dan baca Alkitab tiap hari, kenapa masih harus ikut-ikut sakramen segala? Tapi coba bayangkan ini, kalau kamu haus dan di depanmu ada gelas berisi air, apakah kamu cuma cukup percaya bahwa air itu menyegarkan? Atau kamu harus meminumnya untuk benar-benar mengalami kesegarannya? Sama seperti ini, sakramen bukan hanya simbol iman. Sakramen adalah cara Tuhan sendiri mengalirkan air kehidupan ke dalam hidup kita. Bukan sekedar tanda, tapi perjumpaan nyata antara yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Halo sahabat, saya Eben dan ini adalah channel Akar, tempat kita membahas kekristenan berdasarkan paradosis apostolik. Di sini kita percaya bahwa iman bukan cuma soal pikiran, tapi juga tubuh, waktu, dan pengalaman. Dalam video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya makna sakramen menurut gereja mula-mula atau yang sering kita kenal dengan gereja apostolik. Mengapa ada 7 sakramen utama dan dari mana asalnya? Bagaimana tiap sakramen menjadi saluran kasih karunia, bukan sekedar simbol yang kosong. Kita akan menggali setiap sakramen bukan dengan teori, tapi dengan hati terbuka dan tubuh yang mau disentuh oleh firman Tuhan. Pada akhir video ini, saya harap kamu akan mengalami 2 hal. Yang pertama, pemahaman baru tentang sakramen yang bisa memperdalam imanmu. Kedua, kerinduan untuk hidup dalam sakramental, yaitu hidup yang terbuka bagi kasih karunia Allah melalui tanda-tanda yang nyata. Apa itu sakramen? Apa jadinya kalau kasih Allah datang mengetuk pintu hidup kita, tapi kita tidak sadar? Atau kita terlalu sibuk mengejar hal-hal spiritual, sampai lupa Tuhan juga bekerja lewat hal-hal yang jasmani. Dalam tradisi gereja, sakramen adalah jembatan antara dunia rohani dan dunia nyata, antara surga dan bumi. Tuhan memakai air, minyak, roti, tangan, dan tubuh manusia untuk mengalirkan kasih-Nya. Saya pribadi sempat bingung dengan konsep ini. Kenapa Tuhan Maha Kuasa perlu sih repot-repot memakai benda-benda fisik? Tapi ternyata sejak awal penciptaan, Allah memang menciptakan manusia dengan tubuh dan roh. Dan Dia tidak pernah memisahkan keduanya dalam karya keselamatannya. Sahabat, sakramen adalah tanda lahiria dari kasih karunia Allah yang tak kelihatan, yang ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menyampaikan rahmat keselamatan kepada kita. Gereja Apostolik mengenal 7 sakramen. Semuanya memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab dan tradisi para rasul. Dengan memahami definisi sakramen, kamu akan menyadari bahwa iman Kristen bukan hanya percaya dalam hati, tapi menerima dalam tubuh. Sakramen bukan pengganti iman, tapi bentuk nyata dari iman yang hidup. Dan sakramen bukan sekedar ritus gereja, tapi tindakan Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Sahabat, berikut saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai 7 sakramen. Yang pertama, baptisan. Baptisan merupakan gerbang hidup baru. Apa benar kita dilahirkan kembali? Baptisan bukan formalitas. Ini kelahiran rohani dari air dan roh. Tujuannya bagaimana kita menjadi anggota tubuh Kristus dan penghampusan akan dosa asal kita. Manfaat, identitas baru dalam Kristus, hidup yang disucikan sejak awal. Yang kedua,
Sakramen Krisma adalah turunnya Roh Kudus. Roh Kudus hadir bukan cuma dalam hati, tapi lewat penumpangan tangan yang nyata oleh imam. Krisma menyempurnakan baptisan seperti pada hari Pentakosta yang kedua, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Tujuannya memberikan kuasa dan kasih karunia untuk hidup rohani. Manfaat dari sakramen Krisma adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam terang. Ketiga, sakramen Ekaristi, atau kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Di mana kalau kita makan tubuh dan darahnya, kita akan mempunyai hidup. Ekaristi merupakan pusat ibadah gereja, di mana inti iman kita mempersatukan kita dengan Kristus dan sesama. Manfaat dari sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus adalah kehidupan kekal mulai sekarang dalam setiap kita mengambil komuni kudus ini. Keempat, sakramen pertobatan merupakan sakramen pengampunan dosa. Siapa bilang dosa kita tidak bisa dihapus? Yesus memberi kuasa kepada para imam untuk mengampuni. Tujuan untuk pemulihan relasi kita dengan Allah dan gereja. Manfaat dari sakramen pengampunan dosa, yaitu hati kita selalu diperbaharui dan damai yang nyata dalam hidup kita. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Ketika tubuh lemah, kasih Allah datang untuk menyentuh kita. Sakramen ini bukan hanya untuk kematian, tapi untuk kesembuhan. Ketika kita sedang sakit, kita mengambil bagian dalam sakramen ini untuk penyembuhan tubuh dan jiwa kita. Manfaat dari sakramen ini adalah ketika kita menghadapi penderitaan, kita mendapatkan harapan dan kekuatan dari Tuhan. Keenam, sakramen pernikahan kudus. Pernikahan bukan cuma kesepakatan manusia, tetapi ikon Kristus dan gereja, di mana Allah sendiri turut hadir untuk memberkati sepasang laki-laki dan perempuan. Suami dan istri dipanggil untuk saling menguduskan. Tujuannya adalah cinta yang menjadi saksi kasih dari Allah. Manfaat dari sakramen pernikahan kudus, rumah tangga sebagai tempat bertumbuh dalam kekudusan. Yang ketujuh, sakramen penabisan khusus atau keimamatan. Tanpa gembala, domba akan tersesat. Penabisan imam adalah panggilan suci untuk melayani. Imam sebagai pengantara antara gembala dan umat. Gembala yaitu kepala gereja, itu Yesus Kristus. Gereja terus hidup dalam bimbingan para pelayan yang akan ditahbiskan. Sakramen bukan beban. Sakramen bukan tradisi mati. Sakramen adalah hadiah dari Tuhan, di mana tubuh kita dijamah dan jiwa kita dipulihkan. Saya percaya semakin kita membuka diri untuk hidup dalam sakramen, semakin kita mengalami Kristus, bukan hanya dalam pikiran kita, tapi dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dan itulah tujuan besar dari hidup Kristen, bukan sekedar tahu, tapi di mana kita bersatu dengan Kristus melalui lewat kasih karunia-Nya yang nyata. Ayo sahabat, jangan lewatkan kesempatan untuk hidup secara penuh, bukan hanya spiritual, tapi juga dengan sakramental. Mari kita bergabung dengan gereja apostolik supaya kita dapat menerima sakramen-sakramen yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena di dalam sakramen, Tuhan sendiri yang akan menjamah kita. Kalau kamu merasa diberkati, bantu sebarkan video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan kami tentang sakramen dalam video-video selanjutnya. Dan teman-teman, jangan lupa tulis di komentar sakramen mana yang paling Anda rasakan sehingga mengubah hidup Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang